Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator kelompok 10. Kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang relasi politik dengan pendidikan agama Islam. Pemateri pertama yaitu disampaikan oleh Siti Nurholijah. Pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Siti Nurjannah. Pemateri ketiga akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholijah dengan NIM 2019 44012537. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran Hadis tentang relasi politik dengan pendidikan Islam. Gambaran umum pentingnya relasi politik dan pendidikan Islam secara teoris. Sejarah mencatat tokoh komunitas dan institusi keagamaan bisa berperan menjadi penjaga moral masyarakat. Agama bisa menjadi sumber energi luar biasa untuk melakukan perlawanan terhadap politik. Politik juga sering melawan, mengintimidasi, dan menghancurkan agama. Simbiosis mutualisme. Di sejumlah negara, agama politik banyak melakukan perkawinan dan menjalin hubungan simbiosis mutualisme politik, memberi jaminan proteksi keagamaan masyarakat agama. Sementara agama memberi legitimasi teologis untuk melenggengkan kekuasaan politik. Dengan ini agama dan politik saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lainnya, meskipun dalam prakteknya terjadi sebuah perselingkuhan antara politik dengan komunitas agama. Dulu pada masa kolonial, agama berperan ganda sebagai legitimasi kolonialisme sekaligus kritik sosial. Banyak tokoh agama muslim yang bekerja dengan pemerintah kolonial, namun banyak di antara mereka yang menjadi pengkritik dan pemberontak kolonial. Contoh, pada zaman Orde Lama, Presiden Soekarno di satu sisi mengkomodasi tokoh-tokoh muslim khususnya dari Nahdlatul Ulama, tetapi pada waktu yang bersamaan melibas tokoh-tokoh muslim lain khususnya dari Masyumi yang kontra dengan kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini pemateri 3. Pemateri kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan agama dan menurut pendidikan Islam. Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang sungguh hangat dan berlanjut hingga kini di antara para ahli. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara daulah. Negara pada dasarnya, menurut Hasan Muhammad, menjelaskan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan antara agama dan negara. Model pertama ia disebut sebagai hubungan integralistik. Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, di mana agama dan negara mempunyai hubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedua, hubungan mutualistik merupakan dua lembaga yang menyatu. Negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali dalam Islam bahwa tidak mengenal perpisahan agama, politik, atau negara. Menurut Husain Muhammad menegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik dan tertib. Hal ini hanya terlaksana bila ada lembaga yang bernama negara. Sementara itu, negara juga tidak dapat
dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara. Studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Sedangkan banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia supaya berpikir dan mempergunakan akalnya dalam memahami segala ajaran yang diturunkannya. Tetapi untuk memahaminya, manusia tidak bisa lepas untuk menggunakan akal pikirannya saja. Manusia juga perlu Al-Quran untuk memahaminya, serta kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran pun untuk menggambarkan suatu perbuatan bukan hanya dari segi akala, tetapi juga dari nazara yang berarti berpikir, tadabbara yang berarti merenungkan, fakiha yang berarti mengerti atau faham, tazakkara yang berarti mengingat atau memperoleh peringatan, pengetahuan, mendapatkan pelajaran, memperhatikan dan mempelajari, dan fahima yang berarti memahami. Suatu pendekatan normatif dan deskriptif sama halnya dengan seorang pengkaji agama Islam yang mempunyai komitmen keagamaan atau normatif dan yang tidak atau deskriptif. Dan pengkaji agama yang mempunyai sebuah tujuan subjektif normatif, namun dari situ juga memiliki dorongan yang kuat atas keingintahuannya secara intelektual atau deskriptif.